Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual, Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habil Al-Farabi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurikra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Di sini kami akan membuat rangkuman video tentang metodologi desain. Berikut rangkumannya. Materi keempat, berpikir desain thinking. Memahami prinsip-prinsip dasar desain thinking dan konsep-konsep terkait lainnya seperti empati, prototyping, dan user testing. 1. Memahami prinsip-prinsip dasar desain thinking. Dalam dunia bisnis dan inovasi, desain thinking merupakan sebuah pendekatan yang sangat populer. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memecahkan masalah dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan bermanfaat bagi pengguna. Pendekatan desain thinking menjadi sangat populer di dunia bisnis dan inovasi karena mampu memberikan cara pandang yang baru dan inovatif dalam memecahkan masalah. Dalam pendekatan ini, kreativitas dan inovasi ditekankan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan bermanfaat bagi pengguna. Pendekatan desain thinking bukan hanya sekedar mencari solusi atau ide yang baru, namun juga mengutamakan kebutuhan dan harapan pengguna sebagai pusat dari proses pemikiran dan penciptaan solusi. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami dengan baik kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna, sehingga dapat menciptakan solusi yang lebih relevan dan efektif. Melalui pendekatan desain thinking, empati juga menjadi faktor penting dalam memahami perspektif pengguna dan melihat masalah dari sudut pandang mereka. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan lebih mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Selain itu, pendekatan desain thinking juga menekankan pada pengguna prototipe dan iterasi, di mana solusi yang sederhana diuji secara berkala dan diperbaiki hingga mencapai solusi yang terbaik. Hal ini memungkinkan kita untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam waktu yang lebih singkat. Kolaborasi menjadi kunci dalam pendekatan desain thinking. Dengan pendekatan ini, kita bekerja secara tim dengan berbagai ahli dan stakeholder yang terlibat dalam proses penciptaan solusi. Hal ini memungkinkan kita untuk memperoleh berbagai perspektif dan pengalaman yang berbeda, sehingga solusi yang dihasilkan lebih holistik dan efektif. Secara keseluruhan, pendekatan desain thinking memberikan cara pandang yang baru dan inovatif dalam memecahkan masalah dunia bisnis dan inovasi. Dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pengguna empati, prototipe, dan iterasi, serta bekerja secara kolaboratif, kita dapat menciptakan solusi yang lebih efektif dan bermanfaat bagi pengguna. Untuk memahami desain thinking dengan lebih baik, kita perlu memahami prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip dasar pertama dalam desain thinking adalah fokus pada pengguna. Dalam pendekatan ini, pengguna dianggap sebagai pusat dari proses pemikiran dan penciptaan solusi. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan baik kebutuhan, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna, sehingga kita dapat menciptakan solusi yang tepat dan bermanfaat bagi mereka. Prinsip dasar kedua dalam desain thinking adalah pendekatan berbasis empati atau empathy based approach. Dalam pendekatan ini, kita harus memahami perspektif pengguna dengan baik dan berusaha melihat masalah dari sudut pandang mereka. Pendekatan ini membantu kita memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pengguna dengan lebih baik. Dalam dunia bisnis, pendekatan berbasis empati ini penting karena dapat membantu kita menciptakan produk atau solusi yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Dalam praktiknya, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, atau bahkan simulasi pengguna produk atau solusi yang akan diciptakan. Dengan memahami perspektif pengguna, kita dapat menciptakan produk atau solusi yang lebih relevan dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, dengan mengambil sudut pandang pengguna, kita juga dapat menemukan solusi yang lebih kreatif dan inovatif untuk masalah yang dihadapi oleh pengguna. Melalui desain thinking, pendekatan berbasis empati juga dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan pengguna karena kita memahami kebutuhan dan keinginan mereka dengan lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pengguna terhadap produk atau solusi yang kita ciptakan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bisnis dan inovasi yang kita lakukan. Prinsip dasar ketiga dalam desain thinking adalah prototype dan iterasi. Pendekatan ini mengajarkan kita untuk menciptakan solusi yang sederhana terlebih dahulu, kemudian mengujinya secara berkala dan melihat bagaimana pengguna berespons. Terakhir, prinsip dasar keempat dalam desain thinking adalah collaboration. Dalam pendekatan ini, kita harus bekerja secara tim dengan berbagai ahli dan
stakeholder yang terlibat dalam proses penciptaan solusi. Dengan melibatkan berbagai perspektif dan pengalaman, kita dapat menciptakan solusi yang lebih baik dan efektif. Prinsip-prinsip dasar ini memungkinkan kita untuk fokus pada kebutuhan pengguna, memahami perspektif mereka dengan empati, menciptakan solusi sederhana. Kedua, konsep-konsep terkait. Empati. Empati merupakan prinsip dasar dalam pendekatan design thinking. Dalam konteks design thinking, empati merujuk pada kemampuan untuk memahami pengguna dari sudut pandang mereka sendiri, termasuk kebutuhan, harapan, tantangan, dan preferensi mereka. Dalam rangka menciptakan solusi yang bermanfaat dan relevan bagi pengguna, kita perlu memahami perspektif mereka dan mengintegrasikan perspektif tersebut dalam seluruh proses penciptaan solusi. Prototyping. Prototyping dalam design thinking merupakan prinsip dasar yang sangat penting. Dalam pendekatan ini, kita menciptakan solusi yang sederhana terlebih dahulu. Kemudian, mengujinya secara berkala dan melihat bagaimana pengguna merespons. Prototyping memungkinkan kita untuk melihat dan merasakan solusi dalam situasi nyata, sehingga kita dapat mengalkulasi apakah solusi yang kita ciptakan dapat bekerja dengan baik atau tidak. Dengan melakukan pengujian terus-menerus, kita dapat memperbaiki dan mengembangkan solusi kita hingga mencapai solusi yang terbaik. End user. Dalam prinsip dasar thinking, fokus pada end user atau pengguna akhir merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam proses penciptaan solusi, kebutuhan dan harapan dari pengguna merupakan hal yang harus dia pahami dan dipenuhi. Dengan memahami pengguna dengan baik, kita dapat menghasilkan solusi yang tepat dan bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, selama proses design thinking, tim harus menghabiskan waktu untuk memahami pengguna, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka, serta melakukan pengujian terhadap solusi yang sudah dibuat untuk memastikan bahwa solusi tersebut dapat memberikan nilai yang baik bagi pengguna. Melalui pendekatan yang berfokus pada pengguna akhir, kita dapat menciptakan solusi yang inovatif dan efektif dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengguna. 2. Mampu merancang, mengembangkan, dan mengembangkan solusi inovatif untuk memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan teknik design thinking. Design thinking telah menjadi salah satu pendekatan yang populer dalam mencari solusi inovatif bagi masalah kompleks. Dalam pendekatan ini, pengguna dianggap sebagai pusat dari proses pemikiran dan penciptaan solusi, sehingga penting bagi kita untuk memahami dengan baik kebutuhan, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Selain itu, pendekatan berbasis empati dan prototyping dan literasi juga sangat penting dalam menciptakan solusi yang lebih relevan dan efektif. Pertama, kemampuan merancang solusi inovatif untuk masalah yang kompleks dengan menggunakan teknik design thinking. Mempelajari beberapa studi kasus dan contoh nyata tentang bagaimana design thinking dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan sukses. Design thinking telah terbukti sangat berguna dalam membantu perusahaan dan mengembangkan produk dan layanan yang sukses. Ada banyak contoh nyata dari perusahaan-perusahaan yang telah mengadopsi pendekatan design thinking dalam proses bisnis mereka dan mengalami keberhasilan besar. Mengembangkan keterampilan presentasi dan komunikasi untuk mempresentasikan ide-ide dan solusi inovatif. Mengembangkan keterampilan presentasi dan komunikasi adalah aspek penting dalam design thinking. Pada tahap-tahap tertentu dalam proses desain, tim harus dapat mempresentasikan ide-ide dan solusi inovatif mereka secara jelas dan persuasif. Dalam kesimpulannya, menerapkan prinsip-prinsip design thinking dalam kehidupan profesional dan pribadi juga dapat membantu desainer untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.